Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan yang berbahagia, dalam kesempatan ini di sesi 13 statistik dan probabilitas kita akan membahas tentang interpretasi output analisis SPSS, analisis regresi linear berganda, di mana pada sesi-sesi video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas interpretasi dari output analisisnya. Apa saja hal-hal penting yang perlu kita interpretasikan dari setiap output analisis, kita bisa mengartikan hal-hal tersebut seperti apa dan bagaimana. Apa saja yang akan kita interpretasikan dari output analisis? Diantaranya adalah output analisis deskriptif statistik. Yang kedua adalah tentang interpretasi output analisis correlation, kemudian tentang output analisis variable enter or remove, kemudian interpretasi output analisis model summary, kemudian interpretasikan output analisis ANOVA, output analisis coefficient, kemudian output analisis excluded variable, dan yang kedelapan adalah output analisis interpretasi dari output analisis plot probability. Ini ada 8 pembahasan, semoga bisa kita bahas secara keseluruhan, gitu ya. Karena di sini adalah beberapa hal merupakan hal-hal penting yang perlu kita mengerti dan perlu kita perhatikan dari hasil output analisis tersebut, gitu ya. Baik, kita mulai satu persatu kita akan bahas. Ini adalah outline pembahasannya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang interpretasi dari output analisis deskriptif statistik. Nah, secara garis besar dari latihan kita sebelumnya, video sebelumnya, analisis regresi linear, output analisisnya adalah seperti ini. Ini merupakan output analisis deskriptif statistik. Apa yang perlu kita interpretasikan dari output analisis deskriptif statistik ini? Ya, yaitu yang pertama, kita perlu mengetahui tentang dari tabel ini. Tabel ini terdiri dari 3 ya pengertian yang harus kita interpretasikan, ya. Di mana di sini ada mean, standard deviation, kemudian juga ada n, ya. N ini mengartikan apa? N ini adalah mengartikan rata-rata dari nilai data. Contoh di sini ada data biaya pembangunan rumah. Dari data yang kita analisis, nilai rata-ratanya adalah ini, ya, 25367599,7. Ini tentu bisa kita hitung secara manual, ya. Bagaimana cara menghitungnya? Saya contohkan terlebih dahulu untuk membuktikan apakah benar yang dimaksud dengan nilai rata-rata ini. Kita buka terlebih dahulu file sebelumnya, ya. Nah, ini adalah data analisis yang pada video sebelumnya kita jadikan dasar sebagai latihan untuk analisis regresi linear berganda. Tadi saya mencontohkan tentang mean atau nilai rata-rata. Tadi yang saya bahas adalah nilai rata-rata biaya pembangunan. Biaya pembangunan adalah ini, Y, ya. Bagaimana kita menghitung rata-rata? Contoh, menghitung rata-rata adalah dengan menjumlahkan total biaya ini, ada 18 data, kemudian dibagi 18, ya. Oke, saya jumlahkan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kemudian nilai rata-ratanya berapa? Nilai rata-rata berarti total ini dibagi 18, karena ada 18 data, maka ini adalah
N atau nilai rata-ratanya. Kemudian kita akan bandingkan dengan output analisis tadi ya, dengan main rata-rata output analisis seperti apa. Oke, kita buka. Nah, ini adalah nilai output analisisnya. Ini nilai output analisisnya, tadi nilainya adalah kita hitung menggunakan Microsoft Excel dari data yang kita punya sebagai data analisis. Nilai rata-ratanya adalah ini, kemudian ini output analisis SPSS juga nilai rata-ratanya ini. Jadi ini sama, maksudnya adalah output analisis dari SPSS yang menyatakan ini nilai rata-rata dan kita hitung manual juga sama. Kemudian ini yang kedua adalah standar deviasi. Ini adalah nilai-nilai standar deviasinya atau selisih rata-ratanya, gitu, standar selisihnya masing-masing data ya, karena variabel data yang kita gunakan terdiri dari biaya pembangunan rumah, volume struktur, luas dinding, dan lain sebagainya. Nah, kemudian N ini adalah menunjukkan bahwa data yang kita analisis ada sebanyak 18 data. Nah, ini pengertian yang perlu kita interpretasikan dari analisis deskriptif statistik. Selanjutnya adalah tentang interpretasi output analisis correlation. Nah, apa saja yang perlu kita terangkan dan mengartikan apa saja dari data-data output analisis correlation. Nah, ini adalah contoh output analysis correlation yang kita contohkan, yang kita lakukan analisis regresi linear berganda pada video di sesi sebelumnya. Ini mengartikan apa? Kita perlu mengetahui di sini tentang Poisson correlation, kemudian variabel. Variabel di sini ada biaya pembangunan rumah, volume struktur, luas dinding, dan lain sebagainya. Ini mengartikan antara row dengan kolom ini adalah nilai korelasi. Ya. Nah, ini contoh. Supaya ini lebih jelas, saya perbesar terlebih dahulu tabelnya, saya potong terlebih dahulu karena akan mengartikan hal yang sama ya. Contoh di sini dalam row biaya pembangunan rumah, di sini juga kolom biaya pembangunan rumah ini satu, tentu ini korelasinya 1 atau sama dengan 100% antara biaya pembangunan rumah dengan biaya pembangunan rumah. Tapi antara biaya pembangunan rumah, volume struktur terhadap biaya pembangunan rumah itu mempunyai korelasi sebesar 0,952. Kemudian luas dinding berkorelasi terhadap biaya pembangunan rumah sebesar 0,960. Atau kita bisa lihat row ke bawah ya. Luas dinding berkorelasi ke biaya pembangunan rumah itu 0,960, kucing dan pintu berkorelasi 0,862, luas lantai berkorelasi 0,952. Ini mengartikan apa? Mengartikan bahwa variabel dependen atau variabel terikat, yaitu biaya pembangunan itu dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen bangunan, diantaranya dari volume struktur sampai ke luas bangunan. Berapa pengaruhannya? Ini korelasi pengaruhannya berapa ya? Ini nilai korelasinya antara 0,952, 0,952 itu setara dengan 95,2% ya. Nah, ini tentu variatif. Ini korelasinya sangat bervariatif gitu ya. Namun rata-rata sangat berkorelasi tinggi gitu ya. Korelasinya sangat tinggi bahwa suatu komponen bangunan itu berkorelasi terhadap pengaruhannya terhadap biaya pembangunan rumah. Contoh luas bangunan, ini kayaknya korelasinya paling tinggi, yaitu korelasinya adalah 0,993 atau berkorelasi sebesar 99,3%. Nah, ini adalah contoh atau cara kita menginterpretasikan output analisis korelasi. Kemudian yang lain, misalkan volume struktur terhadap volume struktur, jelas ini berarti 1 atau 100% korelasinya ya. Kemudian luas dinding terhadap volume struktur itu korelasinya adalah 0,951 atau 95%.
dan seterusnya dan seterusnya. Seperti inilah cara menginterpretasikan output analysis correlation. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita menginterpretasikan output analysis variable enter or remove. Nah, ini output analisis variable enter or remover. Di sini ada beberapa hal, diantaranya pertama adalah untuk menentukan variabel X atau independent variabel mana yang signifikan mempengaruhi variabel Y ya. Jadi variabel enter dan remove ini sebagai penentu variabel independen mana yang signifikan mempengaruhi variabel Y. Atau kalau kita tadi variabel independennya atau variabel bebasnya adalah komponen bangunan dan luas bangunan, terdiri dari komponen bangunan dan luas bangunan, yang sangat signifikan mempengaruhi biaya pembangunan rumah itu terdiri dari komponen bangunan apa saja. Nah, di sini dinyatakan output analisisnya ternyata yang signifikan mempengaruhi pembangunan itu dari 11 variabel yang kita masukkan ternyata ada 3, yaitu luas bangunan, luas sanitari, dan luas lantai. Ini kenapa hanya ini yang dianggap sangat signifikan mempengaruhi biaya gitu ya. Nah, nilai signifikansi merupakan tingkat kepercayaan analisis yang ditentukan di awal oleh peneliti. Jika nilai signifikansi ditentukan di awal 0,05, maka peneliti menghendaki error analisis berada antara plus atau minus 5%, artinya variabel X harus berkorelasi lebih besar dari 95%. Artinya ini variabel dari 11 variabel yang kita analisis yang berkorelasi lebih besar dari 95% itu ada 3, yaitu luas bangunan, jumlah sanitari, dan luas lantai gitu ya. Kita bisa lihat ulang analisis korelasi tadi yang di atas 95% itu adalah ternyata luas bangunan ini di atas 95%, luas plafon juga di atas 95%, luas pengecatan di atas 95%, kemudian luas lantai di atas 95%, luas dinding di atas 95%, volume struktur di atas 95%. Tetapi kenapa variabel enter dan remove ini hanya 3 variabel, luas bangunan, jumlah sanitasi, dan luas lantai? Karena tidak hanya berdasarkan korelasi yang berada di lebih besar dari 95%, ada hal-hal lain yang penting untuk menentukan bahwa variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel Y atau variabel tingkat. Ada hal-hal lain, ada nilai signifikansi, hitung, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian dari ketiga variabel tadi, selanjutnya kita perlu seberapa besar kepengaruhan ya secara simultan dari variabel terhadap biaya pembangunan rumah. Ini dapat dilihat pada uji T-square atau output analysis summary model. Oke, ini adalah tentang interpretasi yang harus kita interpretasikan pada output analisis variabel enter or remove. Oke, selanjutnya adalah tentang interpretasi output analisis model summary. Nah, ini adalah hasil latihan kita di video sebelumnya, output analisis model summary. Ada beberapa hal yang perlu diinterpretasikan, ada secara garis besar. Pertama yaitu uji R dalam analisis regresi linear non ganda, mengetahui besarnya pengaruh X secara simultan, pengaruh variabel secara simultan terhadap variabel Y. Apabila analisis regresi non ganda atau variabel X-nya cuma 1, maka yang harus diinterpretasikan adalah nilai R yang mana? Yang ini. Nilai R yang ini apabila kita menggunakan analisis regresi non ganda. Tapi apabila kita menggunakan analisis regresi linear berganda, maka yang perlu diinterpretasikan adalah nilai R square.
R-square ini adalah variabel X secara simultan ya, dari beberapa variabel ya. Tadi contoh tadi diantaranya ada 3 variabel yang mempengaruhi variabel Y ya. Nah, secara simultan ketiga variabel tersebut seberapa besar pengaruhnya. Nah, ini ditunjukkan oleh R-square ya. Nah, di sini pada latihan kita ini terdapat 3 model. Ada model 1, model 2, model 3. Model 1 R-square-nya 0,987, model 2 R-square-nya 0,990, dan model 3 R-square-nya adalah 0,994. Nah, dari ketiga model ini, model mana yang harus kita gunakan? Nah, model yang harus kita gunakan adalah pertama, kalau kita lihat dari nilai C-square atau R-square di sini, maka yang mempunyai kepengaruhan paling tinggi itulah yang harus kita gunakan. Contoh dari ketiga model ini, yang mempunyai nilai R-square paling tinggi adalah yang model yang ketiga, yaitu 0,994. Yang artinya 3 variabel, karena yang model 1 itu kalau nggak salah hanya gunakan 1 variabel, kemudian model 2 menggunakan 2 variabel X, dan model 3 menggunakan 3 variabel X. Nah, di sini yang mempunyai R-square tertinggi, artinya secara simultan ketiga variabel itu dapat menjelaskan biaya pembangunan rumah sebesar 99,4%. Maka R-square tertinggilah yang harus kita gunakan, model yang harus kita gunakan. Oke. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita interpretasikan, yaitu adalah nilai ini, nilai uji Darwin-Watson. Darwin-Watson ini mempunyai arti apa? Contoh di sini nilai Darwin-Watson-nya adalah 1,378. Ini mengartikan apa? Ini untuk mengidentifikasi apakah data yang kita gunakan dalam analisis mengalami autokorelasi atau tidak, gitu ya. Nah, ini mengalami autokorelasi atau tidak kita bisa lihat dalam analisis Darwin-Watson ya. Ketentuannya apa? Ketentuannya apabila nilai Darwin-Watson ada plus atau minus, tidak ada lebih besar atau minus 2, maka kemungkinan besar dapat dinyatakan bahwa data yang kita gunakan terjadi autokorelasi. Lalu bagaimana? Nah, sebetulnya untuk analisis regresi linear atau berganda atau tidak berganda, ya, data yang baik di dalam gunakan untuk menghasilkan model itu data yang tidak terjadi autokorelasi. Nah, contoh di sini nilai Darwin-Watson-nya adalah 1,378, berada di bawah angka 2 ya. Ini mengartikan tidak terjadi autokorelasi. Nah, apabila tidak terjadi autokorelasi, maka selanjutnya model artinya model yang akan dihasilkan ini akan dapat digunakan, gitu ya. Nah, apabila terjadi autokorelasi, maka akan terdapat kesalahan-kesalahan atau model yang akan dihasilkan akan mempunyai error yang sangat tinggi. Oke. Kemudian yang keempat, untuk regresi linear berganda kemungkinan akan terdapat beberapa model, sehingga model yang dipilih adalah yang mempunyai R-square tinggi. Tetapi untuk regresi linear non ganda hanya terdapat 1 model. Nah, kebetulan ini yang kita contohkan di sini, latihan kita di video sebelumnya adalah analisis regresi linear berganda, yang di sini output analisisnya terjadi atau menghasilkan 3 model, model 1, model 2, dan model 3. Oke. Kemudian selanjutnya adalah interpretasi penting waktu analisis model summary. Nah, yang paling penting perlu kita interpretasikan yaitu nilai R-square, kemudian nilai signifikansi, kemudian nilai Darwin-Watson, serta nilai F tabel ya. Ini yang paling penting untuk kita interpretasikan. Oke.
Untuk regresi linear berganda kemungkinan akan terdapat beberapa model, sehingga model yang dipilih adalah yang punya nilai R tinggi tadi udah ya. Contoh di sini, model 1 nilai R square-nya 0,987 ini ya, dengan variabel X adalah luas bangunan, ini luas bangunan, variabel X-nya mengandung arti bahwa luas bangunan dapat menjelaskan biaya pembangunan rumah sebesar 98,7%. Ini interpretasi R square ya. Kemudian model 2 nilai R square-nya adalah 0,990 ini ya. Dengan variabel X-nya adalah luas bangunan dan jumlah sanitari. Mengandung arti, dalam model 2 mengandung arti bahwa kedua variabel secara simultan, kedua variabel itu adalah variabel luas bangunan dan jumlah sanitari, dapat menjelaskan biaya pembangunan rumah sebesar 99%. Ya. Kemudian model yang ketiga adalah nilai R square-nya ini 0,994 ya, dengan variabel X adalah luas bangunan, jumlah sanitari dan luas lantai. Nah, ini mengandung arti angka 0,994 ini mengandung arti bahwa ketiga variabel X dapat menjelaskan biaya pembangunan rumah sebesar 99,4%. Nah, ini adalah interpretasi dari nilai R square atau kita sering sebut dalam statistik adalah Q square gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah nilai dari Darwin-Watson. Darwin-Watson adalah 1,378 berada lebih kecil dari angka 2, maka dapat dinyatakan tidak terjadi atau korelasi pada model output analisis ini. Oke, selanjutnya adalah output pembahasan kelima. Ini adalah tentang interpretasi output analisis ANOVA. Nah, ini adalah contoh analisis ANOVA-nya adalah seperti ini gitu ya. Ini sama, ada model 1, model 2, dan model 3. Namun, apa saja ini yang harus kita interpretasikan? Nah, yang harus kita interpretasikan adalah uji F dan uji signifikansi. Uji F ini adalah ini, nilai F-nya, uji signifikansi, output signifikansinya adalah ini. Misalkan ini adalah untuk menguji hipotesis ya, melalui dua cara. Jadi analisis ANOVA ini untuk menguji hipotesis. Menguji hipotesisnya melalui dua cara, yaitu dengan menguji F dan menguji signifikansi. Misalkan hipotesis kita sebelumnya adalah bahwa biaya pembangunan rumah atau Y akan dipengaruhi oleh luas bangunan dan komponen bangunan seperti luas lantai dan lain-lain. Nah, maka pengambilan keputusan berdasarkan uji F ya. Pengambilan keputusannya kita menguji hipotesis menggunakan uji F. Pengambilan keputusannya bagaimana? Pengambilan keputusannya adalah apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Artinya benar bahwa luas bangunan, luas lantai, dan lain-lain secara simultan berpengaruh terhadap biaya pembangunan. Akan tetapi, apabila F lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Jika ditolak artinya bahwa variabel X, luas bangunan, dan lain-lain tidak berpengaruh terhadap biaya pembangunan. Ini maksudnya antara diterima dan ditolak itu seperti ini. Ya, misalkan hipotesis kita seperti ini contohnya tadi ya. Nah, kemudian berdasarkan uji F bagaimana dan berdasarkan uji signifikansi bagaimana. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang uji F gitu ya. Sekarang kita bahas tentang uji signifikansi. Nah, uji signifikansi juga sama untuk menguji hipotesis ya. Contoh hipotesisnya tadi adalah bahwa biaya pembangunan atau Y akan dipengaruhi oleh luas bangunan dan komponen-komponen bangunan seperti luas lantai dan lain-lain. Gitu ya. Uji hipotesis menggunakan uji signifikansi, pengambilan keputusannya apabila probabilitas ditentukan 0,5 atau 5% gitu ya. Nah, ini sebetulnya probabilitas ditentukannya berapa ini di awal atau tergantung si peneliti mau menentukan probabilitasnya berapa gitu ya.
contoh praktek kita kemarin dalam analisis regresi nilai berganda, probabilitasnya kita tentukan 0,05 atau 5%. Maka dasar pengambilan keputusannya adalah dalam output analisis ANOVA, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima, dan apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Nah, ini output analisis ANOVA berlatihan kita kemarin, nilai signifikansinya model 1, model 2, dan model 3 adalah 0,00. Yang ini tentu berada di bawah 0,05. Sehingga ini bisa dinyatakan bahwa hipotesis kita diterima. Ya, ini tentang uji hipotesis ya. Uji hipotesis menggunakan uji F, menggunakan uji signifikansi. Ini output analisisnya ada pada tabel ANOVA. Selanjutnya ya, bagaimana cara kita mengetahui hitung juga F tabel gitu ya. F hitung adalah ini nilai F hitung adalah ini nilai yang muncul dari output analisis, dan F tabel adalah F yang nilai yang ada dalam nilai baku tabel F gitu ya. Ini saya ulangi lagi, F hitung adalah ini output analisis yang muncul dalam output analisis itu adalah F hitung ya. Sedangkan F tabel adalah nilai baku F di dalam tabel ya. Nah, namun nilai baku F di dalam tabel juga kita bisa hitung menggunakan Microsoft Excel. Caranya, rumusnya adalah ini, F titik N titik LE dan seterusnya, di mana ini adalah probabilitas. Nah, seperti yang awal, probabilitasnya adalah 0,05. Kemudian DF1 adalah derajat kebebasan pertama atau jumlah variabel X. DF2 adalah derajat kebebasan kedua atau jumlah sampel, ini jumlah variabel dikurangi 1. Kemudian di sini dicontohkan ya, berapa nilai F hitung. Nilai F hitung ini di dalam tabel ANOVA sudah jelas. F hitungnya output analisisnya adalah 1171,514. Sekarang berapa nilai F tabelnya? Nah, untuk model 1 yang ini ya, untuk menghitung F tabelnya menggunakan rumus Excel seperti ini ya, maka F tabelnya adalah sebesar 4,494. Ini lebih kecil dari 1171,514. Nah, ini berarti hipotesis kita terima karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kemudian contoh model 2. Contoh model 2 ini hitungnya adalah 755,902. Ini ada di tabel ANOVA gitu ya. Kemudian F tabelnya kita hitung menggunakan rumus Excel ya. DF1-nya di sini 2. Kenapa DF1-nya 2? Karena D1 adalah jumlah variabel. Di model 2 variabelnya ada 2, yaitu luas bangunan dan jumlah sanitari ya. Kemudian ini saya terangkan terlebih dahulu kenapa ini angkanya 0,05, kenapa ini angkanya 2, dan kenapa ini angkanya 15 ya. Berdasarkan rumus ini adalah probabilitas. Jelas kita tentu di awal tadi bahwa probabilitas yang kita gunakan dalam analisis ini adalah 0,05.
Kemudian angka 2, DF1 adalah derajat kebebasan pertama, yaitu jumlah variabel X. Model 2, jumlah variabel X-nya adalah luas bangunan dan jumlah sanitary, yaitu ada 2. Kemudian DF2, derajat kebebasan kedua, jumlah sampel dikurangi jumlah variabel dikurangi 1. Jumlah sampel yang kita gunakan sebelumnya ada 18, ya. Kemudian dikurangi jumlah variabelnya 2, kemudian dikurangi 1. Maka DF2 angkanya menjadi 15. Nah, menggunakan rumus Excel seperti ini, maka tabelnya dapat diketahui menjadi 3,683 yang lebih kecil dari F hitung, lebih kecil dari F output analisis dari statistik ini, gitu ya, yaitu 755,902. Ini berarti hipotesis kita diterima. Ya. Kemudian yang model 3 ini datanya ini berubah menjadi 14, variabelnya menjadi 3, gitu ya. Maka menghitung F tabelnya adalah ini seperti ini. 0,05-nya sebagai probabilitasnya tetap, kemudian DF1 menjadi 3, DF2-nya menjadi 14. Maka setelah kita hitung menggunakan rumus Excel, F tabelnya adalah 3,343. Nah, sedangkan F hitungnya di dalam output analisis ANOVA bernilai 801,838. Yang ini juga mengartikan model ketiga juga hipotesis kita diterima, ya. Oke, kita balik lagi ke tabel ANOVA. Ini yang dimaksud tadi model 1, nilai F-nya adalah 1171,514. Model 2 hitungnya adalah 755,902. Kemudian model 3 F hitungnya adalah 801,838. Nah, karena itu, ya, output analisis ANOVA ini menjelaskan baik kita uji menggunakan uji F atau kita uji menggunakan uji signifikansi, keduanya menyatakan bahwa hipotesis kita diterima. Nah, itu ya dalam analisis ANOVA. Selanjutnya saya perlu menjelaskan tentang F tabel, ya. Kita bisa mengambil F tabel ini di dalam buku statistik. Tabel ini adalah nilai F. Ini contoh nilai F dengan probabilitasnya 0,05. Nilai F tabelnya, nilai baku F tabelnya adalah ini sudah ditentukan, ya, yang mengartikan apa ini? Ini kolom sini mengartikan ini DF1 dan ini untuk DF2, gitu ya. Nah, cara lain selain menghitung F tabel sebagai dasar pengujian kultas dan hipotesis dapat menggunakan nilai baku F tabel ini, nilai baku F tabelnya. Sekarang kita bandingkan nilai baku F tabel dengan tabel yang kita hitung menggunakan rumus Excel. Ya, ini contoh. Untuk model 1, tabel versi rumus Excel, ini cara hitungnya di Excel, hasilnya adalah 4,494. Ini DF1-nya adalah 1, DF2-nya 16. Oke, kita lihat DF1-nya ini 1, kemudian DF2-nya 16, maka di kolom 16 ini 4,49 sama. Ini 4,49. Karena di sini di belakang koma hanya ada 2 angka, sedangkan ini 3 angka. Kalau ini 2 angka tetap 4,49. Kemudian model yang kedua DF1-nya 2, kemudian DF2-nya 15. 2, DF15, maka ini 3,68. Kita berdasarkan menggunakan rumus Excel juga 3,683 sama, gitu ya. Kemudian model yang ketiga, F1-nya 3, DF2-nya 14. 14, maka ini 3,34. Nah, ini juga sama, hasil menggunakan rumus Excel yaitu 3,4. Nah, jadi demikian ya untuk menghitung F
tabel, kita bisa menggunakan rumus Excel, atau kita bisa download, atau kita bisa mengacu terhadap buku statistik, ya. Buku statistik di sana biasanya terdapat nilai baku F, juga nilai baku T, gitu ya. Karena dalam analisis statistik ini selain kita uji F, juga kita nanti ada uji T, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan interpretasikan output analisis koefisien. Sebelum kita melakukan interpretasi output analisis koefisien, tentu ini perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kemungkinan pembahasan kita sangat panjang. Saya khawatir rekan-rekan sekalian jenuh mendengarkan pembahasan saya. Mungkin saja ini bisa kita bahas di sesi-sesi selanjutnya, karena tinggal 3 pembahasan lagi berdasarkan fakta pembahasan kita. Itu adalah pembahasan yang cukup panjang di interpretasi output analisis pada kesempatan ini. Namun semoga ini tidak menjenuhkan bagi yang mendengar. Semoga ini juga sangat memberikan pemahaman, pengertian, informasi serta manfaat bagi kita semua. Pada akhirnya saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.